ketemu lagi bersama saya dan Kak Lisa. Bersama dengan Bapak Aris Winarno, National Sales Manager yang Living Indonesia, dan saya Lisa Evereni di bidang training. Hari ini kita mau ngebincang-bincang. Kita mau bincang santai aja ya Mas Aris ya? Iya, betul. Kita mau bincang-bincang tentang, hai pagi Kakak Ruri, kita mau cerita-cerita pagi hari ini tentang gimana sih psychology of closing. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Aris, ternyata menurut Mas Aris, teman-teman, closing itu bukan tentang jualan loh ya Mas Aris ya. Iya, Closing itu nggak harus selalu misalnya nih kita mau closing hari ini pengen dapat satu enroll. Waktu kita bincang-bincang berdua ternyata teman-teman nggak harus selalu langsung closing satu enroll loh. Teman-teman bisa mendapatkan satu kontak aja itu namanya udah closing kata Mas Aris. Terus saya langsung bengong. Iya juga ya Mas ya. Iya karena prosesnya itu nggak bisa langsung begitu aja. iya. Tadi ngomongin closing, karena proses itu panjang kali ya. Karena Hmm. harus build trust dulu nih, sampai benar-benar si calon konsumen kita mengatakan iya gitu. Makanya hari ini kita juga pengen ngobrolin masalah closing ini sebenarnya masih rangkaian dengan yang kemarin ya. Kemarin kan ada mengenai bagaimana sih untuk menggali kebutuhan atau probing, bagaimana bikin presentasi yang menarik. Kalau nggak salah kemarin juga ada storytelling dan sebagainya gitu kan. Nah hari ini kita pengen bahas yang paling seru yaitu closing. Oke. Dan closing Nih, kenapa identik dengan tim sales gitu ya? dan kayaknya banyak yang mau tahu juga gimana sih Mas sebenarnya psychology of closing. Ya, hari ini kita pengen ngobrolin sebenarnya ada science di balik orang mengatakan yes gitu. Saya yes itu di belakangnya pasti ada science-nya gitu ya. Dan mungkin pengalaman saya sebelumnya karena memang di Dedicate saya dari awal juga sebagai tim sales sih. Mungkin kalau ngomong pengalaman ya lebih dari 15 tahun kali ya ngomongin di tim sales loh. Di Bayangin tim aja ya sales 15 bagaimana. tahun dia ngomongin tentang closing loh teman-teman. Ya, Kayak kita gitu ya. akan mendapatkan banyak ilmu dari orang yang tepat. Iya, tapi sebelumnya gini, ada nggak yang kayak merasa bahwa saya jagonya cuma jualan produk, jangan suruh saya ngenrol deh. Ada Nah, nggak ya? coba deh. Atau misalnya ada teman-teman yang ngerasa bahwa saya jagonya cuma jualan, saya nggak bisa jago enroll gitu. Ada Nah, nggak? coba deh. Sebelum kita ngomong step lebih lanjut ya, kita cek teman-teman ada yang pernah merasa kayak gitu nggak ya? Ada nggak teman-teman yang ngerasa bahwa saya ini jagonya jualan produk, tapi saya nggak bisa nge-enroll. Kalau ada yang kayak gitu, boleh tolong diceritain nggak? Ya. Nggak usah diceritain sih, cuma bilang saya gitu, cukup saya aja, supaya nanti kita bisa lebih lanjut nih, diskusinya lebih enak lagi. Ada nggak di antara teman-teman yang merasa saya itu jagonya jualan produk, tapi saya nggak jago enroll gitu? Iya, karena kalau di direct selling gitu ya, closing itu kan ada dua kali sih. Ada yang memang closing itu kita closing untuk jual produk. Betul, Ada juga closing ketika kita bisa mengajak orang lain untuk join di bisnis ini gitu. betul. Ya, jadi itu sebenarnya sama-sama closing gitu kan. Karena memang di networking bisnis kita nggak fokus hanya untuk jualan produk. Kalau itu sama dengan yang pernah dulu training ya konvensional bisnis dengan networking bisnis gitu loh. Karena di sini juga diperlukan skill teman-teman untuk bisa ngajak orang untuk join di bisnis ini gitu kan. Teman-teman juga perlu membangun struktur gitu kan. Nah, cuman di awal biasanya ada yang merasa bahwa aduh saya jagonya cuman jualan produk, tapi saya nggak jago enroll gitu. Padahal ternyata enroll itu juga penting dalam bisnis ini ya. Iya, sebenarnya sama. Enroll sama jualan produk itu totally sama gitu, nggak ada bedanya. Ketika teman-teman menawarkan, gini, kuncinya adalah solusi, Kalisa. Jadi kalau teman-teman fokus ke solusi, misalnya ada orang yang mungkin anaknya ada yang mungkin alergi atau apa gitu kan, terus dikenalkan dengan produk-produk yang living. Teman-teman tawarkan solusi lewat produk, outputnya itu apa? Jualan, gitu loh. Tapi ketika teman-teman ngobrolin masalah peluang bisnis gitu kan, ya tentunya lewat produk yang living, tapi teman-teman juga mengenalkan bisnis. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk masuk as a members, maka outputnya adalah enrollment gitu. Jadi itu sebenarnya sama-sama yang kita tawarkan adalah solusi sebenarnya. Baik Gitu. solusinya itu akhirnya jadinya kita output jualan, atau solusinya akhirnya untuk kita outputnya adalah enrollment gitu ya Mas Aris? Betul, betul. Jadi nggak ada tuh stigma yang saya cuma jualan produk bisanya, tapi saya nggak bisa enroll. Jadi teman-teman coba deh balik lagi, yang teman-teman tawarkan apa? Solusi. Nah itu tinggal digeser sedikit. Solusi yang teman-teman hanya hiperfokus ke produk, sekarang digeser sedikit. Coba teman-teman juga tawarkan mengenai peluang bisnis gitu loh. Oke. Nah, kalau pagi hari ini kita lebih banyak akan fokus kemana nih Mas? Closing untuk jual produk atau closingnya untuk enrollment? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena di bisnis ini juga menawarkan peluang bisnis bukan sesuatu yang tabu kali Sa. Iya, betul. Ya, bahkan tadi pagi juga kita ada internal meeting gitu ya. Iya. Ya, jadi ditekankan bahwa
mindset teman-teman di networking bisnis, teman-teman juga harus bisa kayak menawarkan bisnis juga gitu. Betul. Nah, jadi gimana nih Mas closingnya? Entah itu closing outputnya nanti adalah produk atau closing outputnya nanti adalah enrollment. Oke. Yuk dilihat closing with psychology. Sudah Iya, dengar? ini the science behind why people say yes, Kak Isa. The science before say yes kepada lamaran. Oh, bukan. Say yes Ini kepada apa? terhadap apa penawaran apa produk yang kita tawarkan tentunya gitu ya. Ya, jadi ada hal-hal menarik sebenarnya di balik orang mengatakan, iya saya mau dong, ya saya beli gitu. Sebelumnya itu pasti ada proses panjang gitu ya. Nah, di awal saya pengen interaktif dulu sama teman-teman. Oke. Gitu ya. Pernah nggak teman-teman ketika menawarkan ada jawaban gini, nanti dulu deh, saya pikir-pikir dulu deh, ini belum butuh deh. Pernah. Pernah ya? Pernah dong. Atau misalnya saya ngebayangin nih, misalnya Kalisa nih. Kita cek ya di kolom komen ya. Sering. Oh, Sering gitu ya. Nah, misalnya nih Kalisa nih lagi jalan-jalan ke Oh ya, ini salah satu alasan paling banyak dilakukan oleh perempuan. Oh gitu ya. Benar ya, saya tanya suami saya dulu. Oh gitu ya. Ini dulu ya, kayak nanti balik lagi nah. Ya suami dulu, nanti saya balik lagi. Atau nggak balik-balik lagi. Iya, sama lah kayak misalnya saya ngebayangin misalnya Kalisa jalan-jalan di lorong sebuah mall gitu. Kan suka yang nawarin tuh, parfum kak, mampir kak, ini ada penawaran apalah, perumahan, kartu kredit, macam-macam lah. Apa yang dilakukan? Pernah nggak jawaban-jawaban kayak tadi? Oh, tunggu sebentar ya, saya lihat-lihat dulu. Saya tanya suami dulu. Nah, atau untuk lebih kesopanan saya mampir dulu, apalagi kalau itu properti ya. Ini luas tanah berapa, posisinya di mana, dekat atau enggak, terus lama-lama sebentar ya, saya tanya suami saya dulu. Oh gitu ya. Saya yakin Kak Ruri bener yang suami juga pasti suka gitu nggak? Saya gitu saya dulu. Benar. Sama Kak. Oke, ya ini fakta menarik ya teman-teman karena ternyata ada psikologi di balik statement ini gitu Kalisa. Apa psikologi? Nah, kita sebut sebagai negative bias. Apa tuh Mas? Nah, sebenarnya itu kayak orang mengatakan enggak itu sebenarnya usaha tubuh dan otak kita untuk survive sebenarnya, dan itu udah diwariskan beratus-ratus tahun nenek moyang kita sebenarnya, karena itu dianggap sebagai ancaman. Ketika orang menawarkan sesuatu, itu sudah pasti orang itu akan cenderung defense. Gitu. Makanya orang lebih suka sesuatu atau lebih senang mengingat sesuatu yang tidak atau negatif gitu. Oh, makanya konten-konten yang negatif selalu viral ya kan gitu. Bahkan kecenderungan kalau misalnya ditanya nih, contoh nih, misalnya ini kan ada acara WLD, saya besok minggu ada acara, misalnya gini, pagi Kalisa. Pagi Mas Ari. Kalisa, besok hari Minggu tanggal 19 saya mau bikin event Young Living, bikin kelas DIY gitu. Kalisa mau datang nggak? Nggak, aku ada acara Mas. Nah, jadi teman-teman ketika kita menawarkan mau datang nggak, pasti jawabannya relatif untuk kecenderungan mengatakan enggak. Ada acara keluarga. Ada acara keluarga, apapun itu alasannya untuk enggak hadir gitu ya. Makanya itu adalah mekanisme alami sebenarnya dari seseorang yang mungkin di awal sudah dikasih opsi ini harus iya atau tidak. Pasti kebanyakan enggak gitu. Apalagi misalnya baru kenal tiba-tiba Kak butuh yang living enggak? Ya pasti ya enggak gitu kan. Nah, ini salah satu tips gitu ya. Ini sebagai negatif bias sebenarnya. Mungkin kayak misalnya kita bukan closing jualan nih. Closing untuk ngajak orang datang ke event kita gitu ya. Misalnya aku balik misalnya pertanyaannya. Kalisa hari Minggu sibuk nggak? Enggak sih Mas. Nah berarti ada waktu dong. Sama-sama enggak ya. Jadi gue baru nyadar loh, ternyata gue sama-sama jawab enggak loh. Apapun pertanyaannya jawabannya selalu enggak. Makanya saya triknya adalah pertanyaan dibalik gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin event kita dulu, tapi kita tanya availability dari Kalisa. Kalisa hari Minggu ada sibuk nggak? Enggak. So besok Minggu aku ada event. Kalisa datang ya? Bisa dong. Enggak lagi, gue udah bilang nggak sibuk. Gimana dong? Iya kan? Kayak gitu. Ya jadi itu salah satu tips sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada penolakan di awal, tapi itu kayak misalnya kita ngundang orang ya. Tapi kalau orang untuk memutuskan beli, ya kan, itu lebih panjang prosesnya. Bahkan lebih panjang lagi ketika orang memutuskan yes untuk masuk ke dalam masuk untuk enrollment.
Jadi gini, Yes. kadang orang kalau beli produk atau di enroll itu juga apa ya, komponen yang diukur tuh beda tuh. Kalau orang mungkin ya sudah, apalagi misalnya orang udah tahu produknya, dia akan ngelihat oh speknya sama enggak, kuantiti maksudnya milinya sama enggak, jenis produknya sama enggak, misalnya oil gitu ya. Udah tau lah lavender 15 mili bla 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 gitu. Ya udah beli gitu misalnya. Orang cenderung cepat untuk memutuskan. Tapi ketika orang di enroll itu juga sedikit agak panjang. Pasti akan di look up dulu. Siapa yang enroll saya? Ini Ya, calon leader saya ya, gimana gitu. Pasti dia ya. akan cari sesuatu yang lebih besar lagi gitu kan. Betul. Yang lebih gampang dipercaya gitu. Itu teman-teman. Makanya ada namanya negative Negative bias itu bias. adalah kecenderungan alami otak manusia untuk lebih cepat memperhatikan, mengingat, dan bereaksi terhadap hal-hal yang negatif Negatif. dibandingkan hal-hal yang positif. Makanya kalau teman-teman nih 99 kali dipuji, kadang sekali dikritik, yang dikritik itu yang dikritik aja. kan. Bahkan tuh ada orang yang suka ngiklan kan. Kita lagi naik mobil nih atau naik motor, sebelah kiri jangan tengok kiri, pasti tengok kiri kan. Gitu. Jadi itu kan orang itu pasti akan senang merekam sesuatu yang negatif gitu. Oh, oke. Dan itu adalah survival mode manusia. Iya, nah makanya kita pahami itu dulu. Nah, kita mensiasatinya gimana supaya orang lebih open, lebih menerima nih apa yang kita tawarkan gitu supaya ya. jangan enggak. Gitu. Nah, terlalu cepat kali ya kita ngobrolnya. Enggak ya. Kita cek dulu nih, ada kolom komen nggak teman-teman? Aku sih nyantai ngobrolnya dan aku sih asik ya. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Masih Oke. oke ya, kita Masih lanjut oke ya ya? guys. Oke. Nah, sekarang kenapa sih kebanyakan orang itu failed untuk closing gitu? Nah, itu pertanyaan Nah, utama. Oke, karena tadi di awal sudah dibuka sama Kalisa. Kadang kita tuh memaksa Kalisa bahwa closing bener. itu identik dengan jualan. Betul. Saat itu juga, detik itu juga gitu. Harus beli. Harus beli. Makanya kita cenderung kayak seolah itu di Uber waktu kan. Iya. Jadi memaksa orang untuk beli, kemudian menjelaskan lebih banyak gitu kan. Produk PP dijelasin semuanya. Fitur udah langsung, padahal kita belum tahu dia butuhnya apa. Jangan-jangan dia butuh cuma digest doang. Iya, terus kayak mengejar keputusan untuk mengatakan iya gitu loh. Makanya di awal sebenarnya kalau teman-teman berusaha untuk track orang untuk apa, bikin orang tertarik dengan produk kita, itu udah sesuatu loh. Apalagi misalnya, Kak, boleh nggak minta kontaknya dulu? Akhirnya tuker-tukeran kontak, itu udah sesuatu tuh. Itu kan udah salah satu closing bagian dari closing. Iya, atau misalnya bikin janjian. Kak, misalnya lagi nggak sibuk, boleh nggak besok kita ketemuan di sini atau apa? Itu udah sesuatu yang menurut aku tuh udah part of closing malah gitu. Karena justru kelihatan natural gitu dibandingkan teman-teman yang apa ya, dipaksa untuk mereka untuk beli atau apa hari itu juga gitu ya. Mungkin justru itu kenapa kita fail to close, Mas. Karena kita jadi memaksa orang untuk mengeluarkan duitnya saat itu juga. Yang mungkin sebenarnya duitnya ada, tapi karena dipaksa jadi males ngeluarin duitnya. Mungkin juga nggak sih kayak gitu ya? Iya, ya sering lah. Kayak kita juga harus apa ya, fokusnya bukan gini. Kalau dalam closing itu ya kayak bukan kepentingannya dari saya, tapi bagaimana kita membantu konsumen kita untuk mendapatkan hal atau solusi yang mereka inginkan sebenarnya itu mereka butuhkan gitu. Jadi kepentingannya ada bukan di kita, tapi di calon konsumen kita. Makanya di sini closing itu bukan tentang membuat seseorang berkata yes, tapi membantu mereka merasa cukup yakin untuk mengambil keputusan gitu loh. Jadi jangan di-push untuk beli saat itu, tapi yang kita push adalah kita mengerti apa yang kamu butuh, dan saya mengerti bagaimana membantu apa yang kamu butuh. Kalau misalnya dia masih merasa bahwa itu produk kita mahal, atau misalnya merasa ragu-ragu, kita konfirm balik hal mana yang kira-kira misalnya bikin Kalisa itu ragu-ragu kayak gitu gitulah. Jadi kita harus flow-nya kita harus menanyakan Kalisa gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya kita... Aku baru ngeliat ini aja langsung ketawa teman-teman. Ini gue banget, perempuan banget ya Mas. Nah, more than 95% nih. Emotional brain, 8% logical brain, perempuan banget. Iya, karena kita tahu bahwa terutama wanita, perempuan itu pasti lebih mementingkan gengsi daripada fungsi. Ya, makanya kalau nggak tahu ya teman-teman ya, kalau aku sering banget ke mall pengen beli baju misalnya, pulang-pulang suami nanya bajunya mana, ini yang beli tas gitu, nggak tahu kenapa gitu.
Loh, bukannya kamu mau beli baju? Enggak, aku beli. itu itu ada impuls Impuls buying banyak harus juga gitu yang ya. menawarkan tasnya bisa membuat aku merasa keren banget pakai Iya, ini, ih, butuh banget tas ini, membantu banget tas ini dengan penampilan. Jadi iya. emosionalnya dapat gitu, Mas. Iya, dan ini sebenarnya penting juga karena yang living juga sama. Kita nggak cuma sekedar essential oil, ya kan? Hmm, Mungkin kalau ngomong essential oil di luar sana juga banyak yang klaim essential oil dengan harga yang relatif lebih murah gitu lebih loh. murah betul. Tapi orang beli yang living itu udah sesuatu tuh, merasa bangga bisa pakai produk sekeren ini gitu kan. Betul. Brand itu juga pengaruh, makanya yuk kita sama-sama juga jagain brand kita gitu. Mm, mm. Nah, itu dulu yang dipegang bahwa orang beli itu bukan sekedar produk gitu ya, tapi juga ada sisi emosional yang dia pengen beli gitu. Makanya Oh, di situ juga ada ya, kalau misalnya orang membeli karena, nah itu ada harapan, hmm, ada mungkin merasa safety, hmm, merasa bagian dari identitas gitu kan. hmm, Wah, yang living itu keren banget sih. Ini apa community-nya, wellness community gitu. hmm. Nah, saya pengen jadi bagian nih kalau pakai yang living seolah-olah itu, nah seolah-olah jadi sesuatu Jadi gitu keren lah. juga. Benar, makanya di sini kalau kita ngomong Kenapa orang harapan gitu, membeli ya, hope Mas? gitu kan. Jadi pasti dia yang diharapkan itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik di esok harinya Mm, gitu. mm, Misalnya atau di masa yang akan datang ketika mm, pakai yang living, berarti saya udah mengurangi yang toxic atau chemicals. Saya pakai sesuatu yang 100% nature gitu mm, kan, mm, mm. natural. Diharapkan ke depannya ya pasti saya akan lebih baik lagi gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi eh, atau misalnya nih Kalisa pengen langsing secara alami misalnya nih kan. Ya. Jadi misalnya coba nih bayangkan 6 bulan dari sekarang Kalisa, ya kan? Mm. Kondisi yang benar-benar Kalisa pengen capai. Nah, Ah, tentunya ada sesuatu yang beda nih, Maksudku tuh mungkin apa Kalisa kira-kira 6 bulan ke depannya? Goals-nya nih Kalisa. eh, lebih pengen bekerja dengan lebih baik lagi sama Mas Arif. Boleh nggak? Enggak, ini kita lagi training. Oh, lagi nggak boleh, nggak boleh ya. Ini training dulu aja ya. Oke, contohnya nih teman-teman. Aku semenjak ada, jangan bilang itu ya, jangan semenjak ada Black Ginger, tapi memang pengen banget hidup lebih sehat. Kenapa? Karena saya mikirnya gini Mas Haris, anak gue masih 11 tahun ya. Iya. Gue pengen ketika nanti dia lulus kuliah, gue ada di bangku wisudanya dia. Tapi yang lebih jauh lagi, gue pengen gue masih sehat waktu dia nikah nanti. Yang lebih jauh lagi, Nggak gue ngerepotin. Tuanya nggak nggak mau ngerepotin. ngerepotin dia, Iya. bahkan gue yang masih mungkin bisa ngurusin cucu gue. Nah, Jadi perjalanannya itu kalau aku ya, aku tuh panjang mikirnya. Pengennya nanti kalau tua aku sehat supaya gak iya. ngerepotin dia. Iya. Aku sehat mungkin bahkan untuk bisa bantu dia jagain cucu misalnya. Iya. Atau kalau misalnya untuk teman-teman yang ada banyak orang yang nggak mau jaga cucu, aku mau sehat supaya aku bisa jalan-jalan. Nah, sebenarnya pas banget kali Sya. Karena kalau kita ngomong apa ya jangka panjang, tentunya kan hal-hal yang apa ya tubuh kita tuh banyak terpapar nih, mulai dari makanan, Betul, kosmetik yang kita pakai, betul, kemudian suplemen dan lain sebagainya itu pasti berpengaruh, belum lagi polutan dan sebagainya. betul, Kalau kita ngomong 10, 20, 30 tahun ke depan nih gitu kan, makanya pas banget nih kita kenalkan produk-produk yang memang 100% natural gitu betul, kan. betul. Nah, kayak gitu misalnya ya teman-teman. Jadi, Kita barusan ngasih contoh ya. iya Nggak ini sengaja kita sehati ya, ya. sehati kita. Jadi apa namanya? Saya juga ingin membantu nih Kalisa untuk memulai perjalanan menuju versi terbaik dari Kalisa Yes. gitu. Jadi itu ngomongin masalah harapan tentunya kan. Nah, yang kedua kita ngomongin masalah safety. Mm-mm. Nah, safety itu juga penting, rasa aman gitu karena before saying yes gitu ya, masih otak itu akan berkata ini aman nggak gitu. Betul. Makanya di sini kita juga harus meyakinkan si calon konsumen kita gitu ya. Misalnya nih, kalau orang luar itu kan nggak tahu yang living misalnya nih, apakah produk ini terpercaya, apakah perusahaannya juga kredibel. Nanti kalau saya gagal gimana gitu kan? Atau misalnya nanti kalau ada side effect atau gimana gitu kan? Nah, kemudian kalau misalnya saya pakai ada nggak yang ngebantu saya nanti misalnya tanya masalah dosis, cara makan dan sebagainya gitu. Nah, itu juga pasti otak itu juga akan merasa aku aman nggak nih gitu. Ketika kita bisa menempatkan itu, misalnya nih dengan Kalisa kalau pakai produk ini, kemudian belanja lewat saya, nanti saya akan bantu nanti Kalisa akan saya masukin ke dalam komunitas wellness di grup saya. Nanti juga feel free Kalisa 24 jam
tanya-tanya mengenai produk atau apa gitu kan. Saya juga akan sharing dari teman-teman yang lain yang sudah pakai produk sebelumnya, jadi kalian juga akan merasa lebih aman gitu. Ini juga salah satu contoh untuk meyakinkan juga gitu. Betul, betul. Karena yang diingin orang dapatkan tuh aman. Betul, Karena betul. contohnya nih teman-teman, kalau saya merasa, kalau saya udah pakai dari yang Living, udah pasti aman deh, karena produknya udah pasti bagus gitu. Iya. Belum tentu kalau dibandingkan dengan produk lain, saya bisa tetap aman. Bahkan lebih elegan ketika misalnya nih, ini Kalisa. Jadi Kalisa nggak harus langsung memutuskan hari ini. Jadi Kalisa, saya pengen ya Kalisa itu benar-benar tahu dulu tentang produk. Mungkin ini ada sampel yang mungkin Kalisa bisa pakai kan. Nah nanti kalau selama proses mungkin juga Kalisa boleh nanya nih ke saya tentang produk ini. Nah nanti kalau misalnya Kalisa merasa cocok, ya nanti kalau memutuskan silakan nanti tinggal kontak aku gitu. Itu lebih elegan sih menurut aku gitu ya. Itu juga udah part yang cukup cukup baik dalam untuk closing gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak ya daripada tadi kita ngobrol sendiri? Oke. Ya, Bisa aja nih Ciliza. Cilinya, gini, kompetensi itu penting ya. Kompetensi itu sangat penting ya karena kompetensi itu ada dua ya kompetensi ya. Kompetensi itu artinya knowledge produk. Yang kedua skill communication skill Ya, gitu. interpersonal skill. Iya kan? Maksudnya ketika kita udah punya knowledge yang bagus, skill yang bagus untuk cara menyampaikan itu juga akan menambah atau akan mempercepat build trust dari si calon konsumen gitu. Ketika kita ditanya tentang dosis atau misalnya ditanya tentang cara pakai, tentang side effect atau apa gitu misalnya ya. Betul. Kita benar-benar bisa menjelaskan dengan baik atau misalnya di compare dengan produk yang lain. Biasanya kan kalau konsumen suka gitu tuh, kita bisa mendiferensiasi produk kita dengan produk kompetitor atau produk lain dengan sangat baik gitu ya, bukan overclaim ya, sangat baik artinya menjelaskan secara proporsional. Itu akan mempercepat build trust si calon konsumen ke kita gitu. Betul. Gitu ya. Ya, kalau produk knowledge bagus, pasti skill juga bagus. Nah, ini beda. Menurut aku segini, sedikit beda gini, karena orang yang tahu baik tentang produk, belum tentu juga cara ngomongnya juga lancar. Karena apa? Sama halnya kalau naik sepeda atau berenang, ya kan? Walaupun tahu teknik berenang gaya kupu-kupu gitu kan. Tahu tekniknya, tapi kok nggak bisa kayak kupu-kupu. Nah, belajar nih teknik gaya kupu-kupu, gaya dada kita udah tahu nih, caranya kayak gini. Tiba-tiba nyebur nih ke kolam 3 meter, kelelep nggak? Kelelep. Kalau aku nggak bisa. Iya, karena ya kayak naik sepeda lah, teorinya di kayu gitu. Nah, nah ini latihannya ngobrol nih. Nanti ngobrol di TikTok Ya, ada aja untuk ini ya, ngobrolin masalah wellness gitu. Ya gini. Ada hal yang menarik gitu ya Kalisa. Aku mungkin sedikit sharing bahwa saya 13 tahun di farmasi. Oke. Yang dilakukan setiap minggunya bukan setiap bulan sekali. Setiap minggunya apa? Adalah Role play. Untuk meningkatkan skillnya. Yes, betul. Role play itu kayak bermain peran. Jadi seolah-olah itu ada yang jadi dokter, ada yang jadi medical representative nih untuk menawarkan produk gitu. Nah, setiap minggu itu bahkan kita acak mungkin dengan dokter yang berbeda atau mungkin dokter yang sama internis misalnya, tapi kasus indikasinya berbeda-beda gitu. Jadi itu apalagi produk kita mulai dari produk untuk baby ya kan, anak-anak, untuk dewasa, untuk dengan perempuan, berbagai macam laki-laki, penyakit dan bahkan golongan elderly gitu. Jadi semua varian kita harus kuasain kan. Nah, itu bisa role play gitu. Misalnya misalnya joint essential. Nah, kita ngadep ini misalnya orang yang mungkin bisa jadi ada gangguan dengan osteoartritis atau apa kan. Nah, bagaimana sih cara menggali kebutuhannya? Itu perlu praktis loh. Itu perlu latihan. Nah, latihan itu yang make perfect teman-teman di lapangan gitu. Makanya dilatih di kelas dulu kayak gini kan, kayak latihan role play. Nanti teman-teman ketika menghadapi customer beneran itu akan lebih siap tentunya. Gitu. Karena semua skenario udah pernah kita coba gitu. Gitu ya. Bayangin loh 13 tahun setiap minggu. Dan itu tetap terjadi setiap minggunya. Berarti memang sepenting itu skill dan sepenting itu product knowledge. Tapi kalau digabungkan skill itu dan menjadi product sesuatu knowledge yang luar biasa. Ya. Hanya teman-teman kalau misalnya mau belajar produk lebih bagus itu kalau diiringi dengan role play juga gitu ya. Nah, ini kita baru opening langsung YL mahal banget.
Seperti ini kita harus jawab apa yang harus kita lakukan gitu kan. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Pertama mungkin kayak reframing. Nggak sih kayak misalnya mahal, oh nggak mahal. Jadi tuh kayak jangan bilang mahal dong, Kalisa bisa Kalisa nih. Kalisa yang living bilang mahal banget gitu. Bisa Kalisa bilang mahal banget, jangan mahal dong Kalisa, ya kan? Iya. Kalau coba lebih tinggi dari yang lain. Sama aja Mas. Nggak, ini cuma sedikit keles gitu ya. Karena ya kalau mahal kan soalnya tuh kayak orang itu nggak mampu beli kan. Tapi kalau mungkin sedikit premium dengan bahasa-bahasa seperti itulah. Tapi saya yakin gini, orang yang bilang mahal itu sebenarnya karena mungkin belum tahu fitur dan benefit produk kita gitu kan. Ketika dia tahu ya kan, misalnya dia butuh obat nyeri sendi gitu ya, obat nyeri sendi. Misalnya dia pakai obat nyeri sendi gitu misalnya kan, dia bahaya side effect-nya itu luar biasa kan, misalnya pakai NSAID dan sebagainya gitu. Dia sebenarnya membutuhkan sesuatu yang memberikan efek antiinflamasi tapi yang natural ya kan. Padahal kita punya joint esensial. Bayangin obat peredam atau peredam gejala rasa sakit tapi itu dipakai natural dan mungkin less side effect. Kalau orang tahu manfaat itu ya kan, itu pasti akan pakai jangka panjang karena dia belum tahu aja. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi kadang masih dihubungkan dengan harga. Oke, nanti kita akan jawab lebih deep lagi ya. Nanti mungkin kita akan jawab lebih deep lagi. Kita masuk ke ini lagi ya, materi ini lagi ya. Nanti ada sih. Oke. Ya. Nah, selanjutnya bagian dari identitas ini juga penting karena seseorang membeli produk wellness gitu ya, karena ini dikenal sebagai orang yang peduli tentang kesehatan gitu kan. Makanya aduh, aku udah nggak pakai parfum lagi, aku udah nggak pakai sampo chemicals lagi ya kan, aku udah nggak pakai obat-obatan lagi misalnya kan. Saya apalagi untuk preventif, saya lebih baik saya jaga kesehatan, atur tidur, pola makan, terus olahraga sama suplemen yang saya butuhkan. Ya sih gitu. Nah, itu juga ada hal-hal yang memang relate dengan identitas. Jadi ini bukan hanya tentang membeli produk, tapi juga tentang memilih gaya hidup yang ingin dijalani. Jadi sebenarnya ya setiap putusan itu akan menunjukkan siapa diri Kalisa nanti ke depannya. Ya mungkin ini juga bisa menjawab yang tadi ya Mas. Karena salah satu contoh nih, di teman-teman kalau habis landing di mana namanya, bisa kita lihat di kolom chat ya. Kalau teman-teman baru landing di airport dan teman-teman butuh transportasi, mungkin nggak dijemput, mungkin butuh transportasi publik. Teman-teman akan pergi ke transportasi publik yang mana? Kalau teman-teman tipe orang yang butuh aman, teman-teman butuh tipe orang yang memang yang penting saya aman sampai tujuan. Nah, itu kan banyak tuh, ada yang murah banget, ada yang agak premium, ada yang premium. Ini teman-teman butuh tipe orang yang penting saya aman sampai tujuan. Biasanya di Jakarta teman-teman akan memilih public transport yang warna apa? Saya nggak mau sebut mereknya. Boleh lihat di kolom chatnya nggak? Warna apa? Ini clue-nya gitu ya. Aduh, tapi teman-teman tipe orang yang butuh keamanan ya. Ini teman-teman baru nyampe jam 12 malam dari luar negeri dan teman-teman tidak ada yang jemput. Teman-teman butuh nyampe rumah di jam 12 malam, kamu perempuan sendirian. Kamu akan pilih yang mana tipe transportasi umumnya? Boleh tahu nggak? Dijawab di kolom chat. Nah, tuh udah tahu kan Kak Ruri? Yang lain? Yang lain akan pilih yang mana? Sama kan semuanya kan? Sama kan? Nah, jadi mungkin yang bisa kita gali di sini adalah orang membelinya karena apa? Itu yang tadi Mas Aris cerita. Kalau orang membelinya karena memang dia pengen aman, jam 12 malam tetap aman sampai rumah walaupun perempuan, kita semua tahu dia akan pilih yang warna biru itu. Meskipun mungkin yang warna biru lebih mahal daripada yang lainnya. Tapi dia akan tetap pilih warna biru karena saya perempuan harus sampai rumah dengan selamat. Iya. Tapi mungkin saya spend uang lebih banyak, tapi saya merasa worth it kok. Nah, worth it kok. AC-nya dingin, bisa ngecas ya kan di dalam mobil. Sampai rumah. Benar gitu. Sama kayak yang tadi. Kalau ada orang yang memang merasa yang living ini mahal, seperti transportasi online yang tadi lebih mahal, tergantung dia akan pergi ke arah mana teman-teman. Iya, atau mungkin dia pilihnya yang tadi Mas Aris bilang, dia lebih pilih identitas. Kalau dia pilih lebih identitas, mungkin yang bisa kita katakan adalah pakai yang living udah pasti keren. Karena setiap orang yang pakai yang living kelihatan keren. Kalau dia pilihnya aman, pakai yang living udah pasti aman. Karena kualitasnya yang aman. Jadi tergantung dia butuh yang buyingnya yang mana gitu ya Mas ya. Atau mungkin sebelum misalnya ada orang bilang state bahwa produk kita mahal, kita runut lagi. Bisa jadi seperti kayak tadi misalnya aplikasi pengantaran gitu ya. Bisa jadi yang ditawarkan itu
karena murahnya gitu kan. Kan Ya, ada tuh yang apa sih jasa hemat atau apa gitu ya. ya. Padahal karena gini, akhirnya kita dipertemukan sama konsumen yang melihat produk kita itu dari sisi harganya aja. Mungkin karena kita menawarkannya mumpung lagi promo nih Kak. Nah, Oh. iya kan? Kita nggak ngomongin fitur benefit produk, tapi yang kita tawarkan adalah lagi ada promo nih. Oh, ini kalau beli ini dapat ini. Nah, akhirnya kita dipertemukan yang disebut sebagai transaksional konsumen. Yang orang melihat produk kita itu dari sisi harga. Nah, apalagi teman-teman ngomongin itu di media sosial, di status WhatsApp, di IG Story dan sebagainya. Itu dekat sekali dengan toko hijau sama toko oranye. Jadi kalau orang suka nggak misalnya teman-teman kayak gitu terus dikacangin di toko ini segini nih. Nah, akhirnya belok ke sana tuh karena di awal kita udah ngomong sisi harga gitu. Kita nggak ngulik sisi lain dari produk kita. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Belum ya? Oke. Nah, lanjut ya. Nah, yang keempat adalah transformasi. Jadi diharapkan gini, orang membeli produk itu juga pengen nanti ada perubahan. Betul. Jadi misalnya nih, dari yang mudah lelah menjadi bertenaga, ya kan? Wah, karena ini energi booster nih setelah saya minum Ningxia nih, gitu kan? Loh, saya kan kalau saya apa ya namanya ya menginfluence orang itu gampang. Kalau pengen lebih powerful nih pakai ini. Ningxia. Pengen cepetan langsingnya pakai Black Ginger BMR. Bahkan mungkin dia kayak, tahu nggak antioksidan paling tinggi di Indonesia itu biasanya kulit manggis. Tapi yang ini karena kalau IC-nya itu 55 IC, tahu nggak yang ini? Antioksidannya itu 84 IC. Nah, jadi jauh lebih kuat gitu nah. Mungkin sedikit cerita kayak gitu bikin chemistry orang langsung oh boleh juga nih gitu kan. Padahal kita nggak overklaim, memang nyatanya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa googling gitu ya. Betul. Atau misalnya nih dari stres menjadi lebih tenang. Apalagi stres kondisi sekarang juga banyak ya. Karena macet, karena harga yang nggak jelas, karena mungkin kondisi apa in this economic situation gitu kan, uncertain gini, makanya tuh stres. Nah, itu bisa jadi lebih tenang. Atau misalnya yang nggak confident jadi lebih confident. Kemudian yang mungkin bisa jadi secara ekonomi dia masih pas-pasan dan pengen peluang tambahan di yang living juga bisa gitu. Jadi apa namanya yang ditawarkan itu bukan sekedar produk tapi kesempatan untuk mengalami perubahan nyata. Atau yang tadi Mas rasa ada 4 ya tadi Mas Aris yang Mas Aris tekankan ya. Betul. Ada harapan karena ingin bisa sehat sampai tua misalnya tadi. Ada keamanan. Ada identitas diri. Kalau pakai yang living keren udah pasti karena yang pakai yang living hanya orang-orang keren misalnya. Dan transformasi. Makasih ya Mas Aris ya. Ternyata yang dijual bukan cuma produk tapi karena orang-orang identitas dan kan beli essential oil di sini ya. Jadi mereka membeli itu karena tidur yang lebih baik, kemudian anak yang lebih sehat, kemudian stres yang berkurang, better lifestyle gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, ada pertanyaan nggak ya? Oke, kita cek dulu sebelum ke next slide. Oke, seorang merasa membutuhkan langkah apa coba? Tidak membutuhkan menjadi tertarik. Nah, ini kita bahas ya Mas ya. Iya, ini dulu. Orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh gitu. Oke, ya menarik. Nanti saya akan jawab pertanyaan ya. Kita parkir dulu deh. Kita agak sedikit kebut ya karena masih ada beberapa slide. Jadi tadi kita ulang lagi. Jadi sebenarnya otak kita tuh pengen 3 hal nih, safety gitu kan, jadi bangun kepercayaan gitu ya. Jadi teman-teman juga di awal itu kita pengen juga misalnya yang living hadir lebih gini, orang yang nggak tahu tentang yang living pasti akan nanya ini produknya gimana, standar produksinya gimana, ini perusahaan mana, pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Tapi kita bisa dengan baik menjelaskan mengenai konsep situsil, kemudian bahwa perusahaan ini lebih dari 25 tahun bla 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 gitu ya. Itu pasti akan bikin orang oke, centang satu, gue udah believe nih, sudah percaya gitu ya kan. Kemudian ini bener nggak, gitu kan. Nah, ini pentingnya testimoni sebenarnya Kalisa. Jadi di sini yang menjawab itu bukan oke deh, kalau misalnya Kalisa nggak percaya sama aku, nih di sini ada buktinya Kalisa gitu kan. Nah, itu juga atau penting. kita jadi bukti nyatanya ya Mas ya. Iya, itu lebih meyakinkan ketika kita sebagai pelakunya. Kemarin di yang living kalau cuma reward misalnya nih pemain multi level juga nanya, ada reward jalan-jalan ke luar negerinya enggak gitu. Tapi kalau kita pelakunya sendiri, kemarin saya pulang dari Silver Retreat Okinawa gitu. Asik. Atau pulang dari Vietnam bla 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 gitu kan. Sama misalnya teman-teman yang pakai produk sendiri tentunya akan lebih
meyakinkan lagi, ini saya loh, ini kondisi saya sebelum dulu join di Young Living gitu kan. Sekarang saya lebih sehat, bla 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 Hmm. gitu. Atau misalnya teman-teman bisa pakai testimoninya orang lain, ya, tapi tentunya dengan evidence yang cukup Ya. gitu, bukti yang cukup gitu Ya. kan. Nah itu foto atau dokumentasi dan sebagainya gitu. Ya jadi nggak cuman kayak apa namanya overclaim gitu. Makanya di sini misalnya nih, saya tidak minta Kalisa percaya sama saya, tapi lihat deh pengalaman yang yang saya udah tunjukkan nih Kalisa gitu kan. Dan itu Jadi jadi testimoni ya. betul. Ya, pasti jadinya akan sangat sangat meyakinkan. Betul, betul. Nah, selanjutnya nih, ini penting. Ini menurut aku. Ini apa nih Mas ceritanya nih Mas? Jadi, jadi do the right thing, maksudnya sebelah kanan. Nggak gini-gini. Karena sebelum orang memutuskan yes, itu kalau mungkin sebenarnya ini relate dengan materi sebelumnya sih. Sangat, sangat, sangat penting tahu kebutuhan seseorang. Oke. Jadi kita sekilas sudah bisa mapping ya, walaupun mungkin belum ngobrol, kita harus mulai mapping di awal gitu. Misalnya nih, ada ibu-ibu muda nih, bawa anak kecil. Kita harus langsung connect nih, apa yang kita tawarkan gitu loh. Oke. Iya kan? Oke. Ada nih nenek-nenek misalnya jalannya udah susah banget nih kan. Nah, kita udah tahu nih apa yang mau kita tawarkan gitu. Jadi sebenarnya dari situ udah mulai screening nih. Apalagi kalau misalnya ngobrol ketemu. Nah, itu kesempatan lebih luas lagi ketika kita bisa menanyakan apa sebenarnya yang kebutuhan dibutuhkan. kebutuhannya. Jadi gitu. bukannya menawarkan produk, tapi kita menanyakan dan mencari tahu kebutuhannya apa. Iya, makanya tadi ada pertanyaan yang kayak misalnya awalnya orang nggak tertarik atau nggak butuh. Nah, nggak butuh itu kan karena bukan nggak butuh, tapi karena kita belum bisa menggali sebenarnya apa need-nya dia. Kita belum probing apa sebenarnya kebutuhannya dia gitu. Ya kan? Semua orang pasti punya kebutuhan. Cuman mungkin sekilas, oh belum gitu. Tapi sebenarnya siapa tahu dia ternyata di rumah juga punya masalah insomnia misal ya kan, gitu-gitulah. Gitu. Makanya ini yang harus kita gali adalah kebutuhannya. Mungkin kemarin udah banyak dibahas ya, menggali kebutuhan gitu ya. Terus yang kedua, emotion tuh maksudnya gimana, Mas? Nah, yang tadi sebenarnya kalau kita ngomong pertama apa ya namanya ya, masalah gitu ya. Banyak sih, misalnya nih kondisi capek, itu masalah nggak? Masalah dong. Kayaknya belakangan ini gue sering cepet capek deh. Nah, itu kan masalah ya kan? Masalah. Nah, atau misalnya sulit tidur. Itu juga masalah. Itu juga masalah. Atau misalnya, aduh, gue kayaknya sering sakit-sakitan nih. Itu juga masalah gitu ya. Yang butuh solusi. Atau misalnya kantongnya sering kempes nih. Nah, itu masalah terbesar. Ini tensinya naik bukan karena kolesterol utama, ternyata karena cicilan. Yang udah jatuh tempo. Ya, jadi apa namanya, itu juga harus emotion itu kalau misalnya kita membayangkan ya, bagaimana rasanya nih kalau Kalisa nih kalau masalah-masalah tadi teratasi. Tidurnya lebih baik, secara finansial juga cukup oke. Belum apa-apa udah menghayal. Nah, enak banget ya. Jadi sebenarnya orang itu juga secara emosional itu butuh sesuatu yang kayak mungkin lebih sehat, lebih tenang, keluarga lebih bahagia, lebih percaya diri gitu kan. Nggak memberikan bayangan hidup sempurna deh Mas Haris. Lu lagi training atau ngasih kita hidup sempurna sih? Nah, ini adalah maksudnya bagian dari itu. Makanya di sini menggali kebutuhan itu penting. Kemudian kita nggak over, tapi benar-benar sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu apa. Benar-benar kita harus tahu spesifik gitu ya. Misalnya, oh anaknya bermasalah, oh lutut bapaknya nyeri gitu kan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah trust. Trust itu penting apa ya, dibangun itu melalui kredibilitas. Kredibilitas tadi yang disampaikan Ciliza. Selama orang itu punya knowledge yang bagus, skill ngomongnya komunikasi juga jago gitu kan, orang itu akan lebih gampang percaya. Itu adalah tool sebenarnya di awal gitu kan. Tapi selanjutnya kita juga itu didukung ya Mas. Iya, saya pernah ada pengalaman gini kali. Ini di industri saya sebelumnya gitu ya. Di farmasi. Di farmasi ketika ditanya sama seorang profesor gitu kan. Dia ditanya tentang produk saya kaitannya dengan produk lain untuk kasus yang sama gitu misalnya. Ini nggak ada interaksi obat atau apa gitu kan. Nah kan memang jujur saya nggak tahu gitu, dan saya jawab
aduh maaf Prof, untuk kali ini kayaknya Saya nggak tahu keterbatasan jawabannya. saya belum ada jawabannya. Daripada nanti saya jawab salah, saya nanti akan get back lagi ke dokter. Sebelumnya saya nanti akan tanyakan ke product manager saya. Itu langsung dapat kredit dari dia. Oh, Gitu. Jadi maksudnya aku nggak berusaha untuk bisa dong aman gitu, nggak kayak gitu. Tapi saya berusaha jujur bahwa untuk ini saya nggak tahu, saya akan tanya informasi yang lebih jelas lagi. betul. Itu akan justru gini, itu akan bikin orang itu respect sebenarnya kan. Benar. Sebenarnya saya belum bisa ngasih jawaban itu sesuatu yang salah nggak? Bisa jadi salah, tapi karena saya belum menguasai itu gitu. Tapi karena saya jujur, akhirnya saya oke. Akhirnya Mendapat respect ya, Mas. betul, akhirnya bisa build strong relationship dengan dokter tersebut gitu. Ya. Jadi ini juga penting ketika teman-teman itu berinteraksi tanpa memaksa, tanpa harus mengatakan atau terlihat sempurna gitu-gitu ya. Dan tentunya juga testimoni itu penting, Ya, itu pengalaman teman-teman ya kan juga penting, integritas tentunya gitu kan. Kalau ngomong besok diantar ya besok barangnya diantar gitu kan. Nah itu juga integritas tuh kan. Dan tentunya juga konsisten gitu. Nah kemudian juga need-nya tahu, emotionnya dapat, kita dapat trust, baru terjadi yang namanya ya decision. Decision itu sebenarnya kombinasi antara ketika secara emosi, kemudian kebutuhannya juga sudah terpenuhi dan trustnya sudah ada. Oke deh, Kalisa, aku beli di tempat Kalisa aja. Nah, oke deh, Kalisa, aku ambil ningsianya. nah, Oke deh, Kalisa, aku beli join esensialnya ya. gitu ya. Jadi itu adalah sekian komponen, begitu semuanya udah terangkum, akhirnya seorang itu decide untuk say yes gitu. Jadi ini yang jawaban dari tadi pertanyaan, ada satu pertanyaan bagaimana mengubahnya itu menjadi decision, keputusan. Ini dia jawabannya. iya. Cari dulu kebutuhannya, emosinya, baru kita dapat trustnya, baru dia akan decide untuk beli sama kita. Iya. Nah ini kebalikannya, jangan yang sebelah kiri. Kalisa, saya ada produk nih Kalisa, namanya Ningxia. Ini belum ditanya apakah butuh suplemen, butuh antioksidan atau produk apa. Ini langsung saya punya produk Ningxia. Ini produk keren banget Kalisa. Ini antioksidan tinggi sekali, bla bla bla. Akhirnya orang itu nggak tahu butuhnya siapa. Akhirnya offense kan. Nanti dulu deh, lihat-lihat dulu deh. Ketemu lah jawabannya tadi ya. Gitu. Itu sih makanya teman-teman juga harus build trust dulu ke calon konsumen gitu ya. Nah ini juga penting. Golden ratio-nya ternyata ya, jangan contoh saya dan Kalisa hari ini karena saya 99% ngomong gitu ya. Baru ngecek kolom chat gitu ya, karena hari ini saya juga harus menyampaikan. Tapi kalau teman-teman ngobrol gitu ya, itu harus interaktif dua arah. Artinya 70% lebih banyak, maksudnya yang ketika teman-teman mendengarkan sebenarnya dibandingkan teman-teman yang berbicara. Berbicara dan presentasi gitu ya. Ya, karena di sini juga sangat kompleks efeknya, Kalisa. Dengan kita mendengarkan, kita lebih banyak menggali kebutuhan dia. Sebenarnya di situ. Tapi yang paling penting menunjukkan rasa empati, respect kita ke calon konsumen kita, merasa dia diorangkan lah, istilahnya diperhatikan. Karena kita membuat dia merasa bahwa kita mendengarkan dia, kita peduli sama dia, kita perhatian sama dia, bukan membuat dia merasa ini calon jualan gua nih. Iya, benar gitu. Jadi ngobrol aja dulu dan kita banyakkan dengerin dulu gitu. Kita dengerin aja dulu gitu kan. Ya sekali kita nanya untuk menggali justru kebutuhannya, karena ketika orang merasa nyaman cerita kita merasa bahwa wah kita udah equal nih gitu kan. Makanya kayak orang itu juga merasa dihargai gitu. Makanya ini adalah part of psychology closing gitu. Jadi misalnya aku nanya nih, jadi sebenarnya tantangan terbesar apa nih dari sisi kesehatan dari Kalisa? Kalau saya nggak ada. Kalau jawab gitu ya. Kalau kesehatan tentunya ingin komposisi tubuh yang sangat ideal. Presentasi lemak, presentasi otot itu penting banget sih, Mas. Iya. Jadi nanti bisa aja nih nanti teman-teman bisa lanjutkan kira-kira dengan step-step selanjutnya tentunya gitu ya. Jadi framework nanyanya juga kita ngelihat situasi. Jadi saat ini aktivitas Kalisa itu seperti apa? Sibuk banget loh, Mas. Serius, nggak sempet banget olahraga. Padahal tadi pengennya kan dapatkan sehat. Nggak sempet olahraga. Suatu yang problem kan, gitu kan. Dan jadi selama ini Kalisa olahraga juga nggak sempat.
Aduh, palingan sebulan sekali, Nah, misalnya. oke, berarti kan satu udah coret tuh, berarti Mm-mm. dia udah jarang olahraga. Berarti apalagi yang bisa kita apa nama tawaran untuk solusi? Kalau pola makan gimana Kalisa? Pola makan juga berantakan, udah Berantakan olahraga ya. sebulan sekali, pola makan banyakan gorengan. Oh, gitu ya. Jadi, nah ini kan sebenarnya kita bisa masuk teman-teman. Sebelum kita masuk ke produk, kita kasih masukan dulu nih mengenai lifestyle-nya gitu. Karena Oke. once itu diperbaiki, maka besar kemungkinan Kalisa akan improve nih kesehatannya Ya, gitu kan. ya. Apalagi misalnya di add on sama produk-produk Produk-produk yang kita membantu. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin masalah kesehatan, kalau selama ini Kalisa yang paling mengganggu apa sih? Ya itu tadi, jadinya suka Atau cepet capek, hmm, suka pusing, karena olahraganya nggak bener, tapi makanannya goreng-gorengan. Kan jadinya gitu ya. eh, Harusnya kan dengan olahraga yang bagus, pola makan yang tepat, kita nggak akan suka pusing, kita nggak akan suka capek, justru terus berenergi sepanjang iya, apalagi hari. juga Kalisa juga kan wanita karir nih kerja gitu Iya, kan, pasti juga akan mengganggu nih pekerjaan betul, maupun keluarga. betul. Pulang-pulang belum ketemu Max sudah capek Udah udah capek duluan, tidur udah gitu tidur kan. duluan. Nah, kira-kira nih kalau kayak gini terus, kira-kira Kalisa apa yang akan terjadi Kalisa? Aduh, ya lama-lama aku merasa bersalah sama anak, merasa Nah, bersalah sama suami, jadinya nggak bisa hadir untuk mereka, di pekerjaan juga mungkin nggak terlalu maksimal. kalau misalnya nih ada perubahan, kira-kira perubahan apa yang Kalisa harapkan? Dan tentunya perubahannya bisa lebih sehat, karena kalau lebih sehat tuh biasanya badan kita tuh nggak cepat capek, dan nggak sakit-sakit juga, karena stretchingnya bagus, olahraganya Iya, bagus, makanan itu membantu kita juga. Kalau kita cukup nutrisi, baik itu karbo, baik itu protein, tidur kita bisa lebih nyenyak loh. Dan iya. ketika tidur kita lebih nyenyak, Oh, stresnya jadi lebih... training. Nah, iya, oh iya juga ya. Ini kan tadi nanya, kurang nanya gitu. Sorry, sorry, lupa Jadi, gue. jadi sebenarnya ya prinsipnya orang itu sebenarnya semuanya juga pengen sehat. Ini Betul. masalah komitmen sebenarnya. Makanya ketika kita bisa mengedukasi hal-hal yang baik, kita di sela-sela itu kita juga bisa menawarkan solusi lewat insert produk kita gitu Hmm. kan. Itu juga jadi sesuatu yang bagus buat aku. Ya, Ya. deh, Mas Haris. Terima kasih, Mas Haris. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini juga ada apa ya? Oh, ini yang barusan Mas Haris ceritain Iya, nih. jadi orang itu nggak beli lavender, tapi ketika tidur apa anak membaik, apa yang akan berubah di rumah? Gue juga ikut Nah, tidur. Gue bangun pagi-paginya juga enak. sama-sama lelap gitu Iya, ya. sama-sama lelap, sama-sama enak. Tidurnya pagi-pagi lebih fresh. Jadi lebih ke kantor lebih enak. Di kantor juga nggak stres karena tidurnya juga... Jadi bayangin nih Kalisa ya, 6 bulan lagi nih ketika Kalisa udah diffuse itu lavender di kamar, maka si Max itu tidurnya akan lebih lelap. Kalisa juga Betul. istirahatnya akan lebih berkualitas, Betul. ya kan? Walaupun waktu tidurnya pendek kita tahu ya, begitu Tapi lebih bukan berkualitas masalah, gitu bukan kan? masalah waktu tidur yang bermasalah. Yang paling penting adalah kualitas tidurnya. Kualitas tidurnya. Maka Betul. bayangin 6 bulan ke depan, maka tentunya anak itu akan lebih merasa nyaman, ya kan? Sehat. Tubuh juga pasti lebih Dan sehat. dia bisa lebih fokus di sekolah juga loh. Karena Juga, tidurnya ya, dan itu juga stres juga pasti akan jauh berkurang gitu ya ketika betul. dibandingkan ketika kita Betul. kurang tidur. Nah, ini juga teknik sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah bayangkan, rasakan itu juga salah satu teknik sih kayak Oh, kayak kalau orang bilang sih kayak future pacing gitu. Jadi apa ya melibatkan visualisasi secara mental gitu ya. loh ya kan membayangkan jadi seolah itu kayak itu udah terjadi 6 bulan ke depan kalau aku rutin pakai minum Ningsia mendifus ini pakai konsumsi ini saya akan merasa lebih sehat itu kan sudah divisualisasikan kan kayak Betul, coba betul. bayangkan nanti pasti Kalisa akan merasa nah bayangkan merasakan kayak seolah itu udah terjadi Bayangkan gitu 6 kan. bulan dari sekarang selalu minum belum kolagen dan black ginger PMF. Ini sayang sama suamiku. Misalnya gitu kan. Ya, Mas ya. Bukan suami orang loh. Oke nah nah selanjutnya social Oh, proof. ini penting. Serius, ini penting banget. Social proof itu ya itu teman saya. Nah, pas dilihat langsung cek 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 gitu kan. Iya. Ingat yang kayak dulu yang siapa yang pakai Ningsia Win gitu kan. Heeh. Itu benar-benar nunjukin medical hasil labnya di Betul. Sarjito kan. Betul, betul. Dari bulan 2, 3, 4 bulan Februari sampai bulan Agustus gitu kan. Gradually HB-nya naik. Wah, ini nih keren nih kan. Maksudnya orang juga pasti akan proven. Begitu udah konsum rutin Ningsia, HB-nya lebih stabil, nggak perlu ditransfusi darah.
dan karena udah hemodialisa kan gitu. Dan Betul. makanya testimoni-testimoni seperti itu tuh penting gitu. Ketika Betul. teman-teman punya apa ya, cerita yang menarik, cerita yang apa ya, autentik dari orang lain gitu, ketika di-share gitu ya, itu menjadi sesuatu yang baik tentunya gitu Betul, ya. betul. Contoh si Ibu Jessica ini ya. Ini cuman contoh saja gitu ya. Yang akhirnya finally kan, setelah dia mungkin anaknya alergi bla 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 bla, dia merasa udah cocok gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi testimoni itu juga penting gitu ya. Jadi orang percaya orang lain bukan perusahaan. Jadi kalau yang ngomong, oh iyalah Pak Aris orang yang living. Nah, tapi ini loh ada buktinya nih. Orang lain atau konsumen gitu ya. Jadi salah satu member nih gitu kan, yang dulu juga seperti itu bla 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 gitu. Itu namanya social proof. Itu penting. Makanya, dan kita tahu di masing-masing grup pasti ada Oh, iya, ya. iya. Bahkan di salah satu grup itu punya Telegram yang kalau sharing itu saling adu sharing gitu Betul, lewat betul, Telegram gitu betul. kan. Bahkan mungkin ya leadernya juga ngasih sesuatu. Itu sesuatu yang bagus sih. Itu penting ya, kakak semuanya. Ketika teman-teman ada sharing, itu bisa dipakai untuk testimoni orang lain gitu kan. Makanya saya juga suka japri kan, ada testimoni enggak tentang produk ini gitu. Dan makanya saya juga dari tim training suka mengadakan sesi testimoni kan teman-teman, karena itu akan menjadi social proof juga. Orang akan lebih yakin dengan hasil dari orang lain juga. Iya, betul. Makanya nah ini ada kadang kalau closing itu juga ada sesuatu yang mengganggu ya, bikin orang itu cemas untuk memutuskan Iya, gitu iya. ya. Jadi contoh misalnya apa ya, jangan berkata misalnya harga starter kit RP Sekian. sekian gitu kan. Orang udah cemas di awal gitu kan. Yang penting kita mulai dulu gitu kan. Nah, kalau ternyata cocok nanti tinggal dikembangkan. Jadi hilangkan rasa takut itu gitu. Iya. Gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya orang itu nggak mau yang, aduh, saya perlu hanya 3 oil aja dulu gitu misalnya, nggak apa-apa gitu kan. Mungkin nggak perlu dengan 10 oil. Cuman kalau 10 oil ini plus diffuser ini, itu normal price-nya itu harganya 3,7 juta. Tapi Kalisa. Nah, Kalisa kalau tadi dibanding beli 3, karena ini ada 10 oil plus ada diffusernya, ini special price. Ini hanya untuk yang non-member. Ini kalau udah member nggak boleh beli lagi yang starter pack ini. Jadi PP ini memang hanya untuk yang non-member, cukup dengan harga 2,3. Iya. Dan itu jauh lebih murah karena normal price-nya itu bahkan kalau yang 3,6. pilih nebulizer itu 4,1 juta kali saya. Iya. Gitu. Nah, khusus bulan ini ada free oil-nya kali saya. Kenapa kok jual? Gitu. Jadi ini lagi dikasih gambaran gitu. Maksudnya kita nggak paksa, tapi kita juga sampaikan bahwa ini sebenarnya normal price-nya itu 4 juta gitu kalau harga aslinya. Tapi khusus spek ini harganya cukup 2,3. 2,3. Dan kalau 10 oil ini bukan cuma untuk ibu aja loh, untuk anaknya juga dengan digest-nya, dengan untuk suami juga. Kalau ada lemon yang bisa bantu untuk lebih semangat, ada di pre-leaf yang bisa bantu kalau capek-capek. Jadi bisa ditawarkan juga upselling-nya ke yang lain. Jadi dia akan mereduce decision anxiety. Jadi dia tidak akan merasa rugi dengan 10 oil, tapi dia merasa lebih untung. 2,3 bisa buat anak, bisa untuk suami, bisa untuk dia. Jadi dia akan merasa jauh lebih untung. Ya, makanya di sini juga kalau bisa nih ya, jangan terlalu banyak pilihan juga Kalisa. Gitu. Misalnya nih, karena kita bawa produk banyak kan, semuanya ditawarkan gitu. Ada belum kolagen, ada Ningxia, ada essential oil. Akhirnya orang juga akan confused gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak variasi ya atau produk yang ditawarkan. Kemudian berikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Misalnya aku lihat di Kalisa. Kalisa sangat concern mengenai apa namanya bentuk badan misalnya, ya kan? Pasti aku tawarin nih black ginger. Iya. Ditambah dengan Ningxia misalnya. Tambah sama Ningxia gitu. Oh, brokoli itu aja gitu, nggak perlu ditawarin sama yang lain gitu ya. Nah, tampilkan social proof itu juga penting. Jadi ada ulasan atau testimoni, kemudian ada garansi yang kita tawarkan juga, kemudian sederhanakan proses check out. Mungkin kalau misalnya itu kita juga bisa bantu gitu kan. Nah, tadi gunakan framing harga. Jadi apa namanya, perbandingan ya. Jadi harga yang dibayar terasa masuk akal, bahkan sangat menguntungkan ya Mas. Iya, kayak tadi harga 2,3 juta gitu kan. Kita udah ngomongin kalkulasi bisnis nih. Makanya kalau udah kita jelaskan fitur benefit produk semuanya, dia masih ngomong mahal, ya kita compare bahwa ini normal price-nya itu 4,1 nih kalau yang nebulizer. So, kita tawarkan cuma harga 2,3 dan ini hanya untuk yang non-member atau belum member gitu.
Gitu. Jadi deal-dealan kayak gitu juga penting. Skill kita kayak gitu juga penting. Yuk, Mas. Ngasih gambaran yang lebih besar lagi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan Kak? Oke. Ada pertanyaan Kak? Ya, Dokyo, hai. Itu Dokyo atau Kakak Jo dari Jogja? Iya. Baru Itu baru. yang paling penting. Bukan masalah kali saya, semua orang deh. Kayak. Oke, nah, contoh misalnya, nah ini psikologi of trust. Jadi apa namanya, kepercayaan itu krusial gitu ya. Dan ini sebenarnya ada sainsnya ya, Mas ya? Science. Jadi gini. Aku percaya loh, Mas Aris. Nah, itu karena sudah melepaskan oksitosin. Jadi gini, hormon cinta, Mas. kita bikin orang itu menurunkan kewaspadaan. Ya, jangan sampai orang melihat kita itu langsung mengancam. waspada. Iya, mengancam. Wah, aku mau di-enroll nih gitu kan. Makanya langsung ditolak tadi ya, Mas, di awal. Iya, jadi ini gitu waspada langsung enggak gitu. Nah, ternyata di mekanisme tubuh itu ada hormon namanya oksitosin, disebut sebagai hormon cinta gitu ya. Karena ketika oksitosin itu rilis gitu ya, maka otak itu secara biologis itu akan menurunkan kewaspadaan. Oke, ini bukan ancaman, ini bukan musuh, ini temen nih, dia akan ngebantu nih. Akhirnya orang itu akan believe ke teman-teman, akhirnya yes gitu ya. Jadi apa namanya, hormon itu juga akan rilis supaya apa namanya, kewaspadanya juga akan turun, resistensi terhadap penolakannya juga turun gitu kan. Nah, maka teman-teman bisa proses closing gitu. Jadi, nah, oksitosin ini juga nggak bisa dipaksa gitu ya. Jadi di change, jadi proses menjual itu dirubah untuk diganti prosesnya menjadi membantu memecahkan masalah klien, untuk ya kan? Maka klien akan dengan senang hati ya dan penuh keyakinan untuk memberi komitmen tanpa paksaan. Iya, betul, karena dia udah trust duluan. Iya. Terus padanya turun gitu ya, Mas Aris, jadi sebenarnya jodoh itu bukan dijebak, salah. Mas, ternyata jodoh itu dijebak sama dia loh. Ya, Aku oke. tengok istrinya ya. Oke, nah tadi sudah, ini penting karena ya tadi ya, maksudnya ketika orang itu juga diakui, merasa maksudnya bentuk empati gitu kan, menggali kebutuhan itu penting ya. Tidak memaksa, kemudian juga memberi rasa aman untuk mengambil keputusan itu penting. Oke. Nah, kemudian tinggal 3 slide lagi sih ya. Jadi yang ketiga itu apa? Jadi ada kehilangan rasa takut, kemudian ada social proof, tadi udah dibahas sebenarnya. Atau mungkin kalau teknik itu ada namanya scarcity, kayak efek kelangkaan gitu kan. Iya Bu, tapi ya kalau untuk dapat feather oil diffusernya cuma bulan ini, nah itu kan langka jadinya scarcity ya. Iya, scarcity gitu kan. Nah itu bisa upselling dan sebagainya, itu teknik closing sih. Jadi itu bisa pakai teknik-teknik kayak gitu ya. Ada scarcity effect dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada pembeli lebih mudah mengambil keputusan untuk closing ya saat mereka berhadapan dengan kita yang expert menjelaskan. Jadi mereka itu gampang percaya ketika kita udah jago atau misalnya punya kemampuan yang tadi dijelaskan, kemampuan yang baik untuk menjelaskan produk gitu ya. Oke. Ya, nanti udah. Nah, selanjutnya nih Kalisa. Mikirnya penting ya, Mas? Iya, jadi daripada jadi beli ya Kalisa ya. Enggak, males ya gitu ya. Iya, jadi terakhir mungkin ya kayak strong questionnya itu kayak, what do you think Kalisa? Nah, itu sesuatu yang jadi kita minta consideration atau justru minta opini dari si calon konsumen. Ya, tadi yang saya jelaskan, menurut Kalisa kira-kira gimana si Ningsha ini gitu misalnya. Jadi biarin dia, si calon konsumen itu mengakses atau ngasih masukan, misalnya menarik sih. Nah, kalau udah menarik sih udah cakep dah lah. Iya. Udah menuju ke closing. Kalau Kalisa ada diskon nggak, tanya dong. Ada diskon nggak, Mas? Kalisa mau ambil berapa? Nah. Tikung balik dong ya kan. Menusuk kita tikung balik gitu kan. Emang kalau saya kasih diskon mau ambil berapa? Nah, langsung ya kan. Jangan rugi cuma ambil satu minta diskon. Nah, oke. Ya, kalau mulai sekarang apa manfaat pertama yang ingin Anda rasakan? Menurut Anda paket mana yang paling cocok? Jadi kita udah kasih option. Nah, ada teknik dari Cowil nih.
Apa tuh? Orang jualan nasi goreng. Kenapa tuh? Jadi gini, orang jualan nasi goreng kan pedagang itu merasa lebih untung kalau pakai telur Pakai telur. kan? Iya. Jadi langsung saya nanya, Kalisa mau pakai telur satu atau dua? Jangan nanya mau pakai telur enggak? Iya, enggak. Jawabnya ya. Pakai telur satu atau dua? Iya. Orang kan langsung jawabnya kalau nggak satu ya dua. Iya. Ada jawab nggak pakai telur, jarang itu jarang. Itu juga salah teknik jualan nasi goreng gitu ya. Jadi mau ambil lavender atau peppermint? Orang bingung ya. Iya. Gitu. Jadi atau dua-duanya gitu kan. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan, kemudian jangan di-push Di-push ya. gitu ya. Ini juga jangan nge-push karena apa namanya pressure juga akan bikin orang resisten gitu kan. Jadi bahkan mungkin kalau misalnya sebaliknya, kalau misal guidance itu bikin orang itu confidence ya. Jadi closing itu bukan memaksa tapi membimbing gitu ya. Ini beda jauh konotasinya. Jadi jangan ketika orang akan merasa ditekan ketika harus beli sekarang, promo tinggal hari ini. Wah, itu kayak wah ini tricky doang nih kayaknya gitu kan. Terus kalau tidak sekarang rugi loh. Nah, itu kata-kata yang menurut aku tuh kayak kurang pas aja gitu ya. Dan memaksa orang. Dan orang itu akhirnya merasa terancam, kemudian orang itu akan defense dengan menolak, membela diri, menunda, nanti dulu deh. Kayaknya nggak dulu deh gitu kan. Saya tanya suami dulu deh. Kayak kata-kata yang tadi di awal keluar lagi gitu ya. Nah, makanya dalam psikologi ini juga dikenal sebagai kayak psychological reluctance gitu ya. Jadi dorongan untuk mempertahankan kebebasan memilih ketika seorang merasa ditekan. Jadi sebaliknya kita juga bisa membimbing dengan pertanyaan yang menurut Kalisa apakah solusi ini sesuai dengan kebutuhan Kalisa. Nah, itu kan kayak nanya kan. Betul, gitu bukan kan. kayak memaksa. Ya, nah dari beberapa pilihan menurut Kalisa apa yang paling cocok Kalisa? Saya dimulai dengan black ginger sama Ningxia atau Ningxia aja dulu. Nah, itu semuanya kan dua-duanya. Kayak tadi nasi goreng ya. Karena satu atau dua. Ya, jadi orang juga merasa dikasih opsi untuk memutuskan. Betul. Jadi merasa dihargai, kemudian Kalisa merasa punya otoritas untuk memutuskan. Betul. Ya, dan punya makanya dikasih untuk mengendalikan gitu ya. Dan ini juga bikin orang juga confidence gitu ya. Oke, jadi jangan nggak usah pakai pressure lagi gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini yang terakhir sih bikin ini penutupnya ya Mas ya? Ya, penutupnya karena tadi ngomongin telur gitu ya. Jadi ditutup dengan telur. Tapi ini satu telurnya nggak dua ya kali saya. Jadi easy itu maksudnya gampang gitu kan. Orang bikin telur ceplok kan gampang gitu kan. Jadi easy itu artinya emphasize. Jadi bangun hubungan dan pahami kebutuhan, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ya. Kemudian yang kedua tuh asking atau bertanya gitu kan, ajukan pertanyaan untuk menggali kebutuhan. Itu ada tekniknya tuh kayak pertanyaan tertutup, kapan kita pertanyaan terbuka gitu kan. Pertanyaan tertutup itu lebih kayak opsional ini atau ini. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu bagaimana menurut Kalisa, jadi itu kayak gitu-gitulah. Kemudian ada solve atau hubungan manfaat produk menjadi solusi ke masalahnya yang dihadapi oleh calon klien kita, kemudian ya semua momentum. Jadi mengambil langkah kecil ya kan. Contoh dari semua yang kita bahas, apakah Kalisa tertarik untuk memulai dengan produk dan black ginger ya gitu. Nah, akhirnya orang oke deh, coba dulu ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya aku hubungin deh, tapi kayaknya aku cocok deh. Ini aku pakai dulu, nanti kalau misalnya 2 hari ini ada perkembangan baik, nanti aku call ya. Itu udah sesuatu yang bagus dong, ya kan. Oke, teman-teman semuanya, dan terakhir, nah ini sebenarnya kayak iya sebenarnya sama ya. Kadang kalau kita jelasin produk, orang mungkin bisa jadi lupa gitu ya apa yang kita sampaikan gitu kan, bisa jadi. Tapi orang akan selalu ingat bagaimana Kalisa ditreat sama saya. Maksudnya kayak, wah aku mau sama Pak Aris mah nggak didengerin. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi itu yang akan dirasakan orang tersebut gitu ya. Mungkin apa yang dikatakan teman-teman dan disampaikan bisa jadi lupa gitu ya. Tapi yang mereka ingat selalu adalah pengalaman secara emosional ketika berinteraksi dengan kakak-kakak semuanya gitu loh. Apakah merasa didengarkan, apakah mereka merasa dipahami, apakah mereka merasa dihargai atau dipaksa membeli, itu yang akan kerekam sama mereka. Makanya kalau bisa ini kan calon konsumen
calon brand partner jangka panjang nih, kalau bisa jangan kayak ada bilang kayak you never get second chance to make first impression gitu. Jadi ya gitulah, jangan, kalau ibaratnya jangan hard landing lah. Belum apa-apa teman udah punya hubungan yang nggak baik gitu. Jangan ya. Jangan. Oke, teman-teman, itu makanya kita balik ke pertanyaan. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Sehubungan, semoga sudah menjawab ya bagaimana caranya mengubah dari hanya ketertarikan menjadi keputusan, gimana caranya kita bisa membuat orang jadi memutuskan tanpa merasa dipaksa, karena ternyata lebih banyak mendengarkan daripada bercerita dan membangun trust dulu. Jadi ada langkah-langkah yang harus terjadi. Adakah lagi yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Kalau ada masih kita tunggu, mumpung masih ada Mas Aris, si jago closing yang sudah 15 tahun berpengalaman di dunia sales gitu ya. Saya masih akan menunggu kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman ingin bertanya. Karena kalau dari saya sih saya jadi lebih banyak mengerti. Makasih Mas Aris, ternyata closing itu nggak sekedar ayo beli hari ini, ada step-step sebelumnya yang memang harus kita laksanakan dulu untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga orang akhirnya memutuskan tanpa merasa dipaksa gitu. Iya. Bahkan mungkin kalau kita lihat itu calon potensial pelanggan gitu kan, oh ini potensial banget. Kita build relationship di awal, kayak mungkin kenalin produk dari yang nggak tahu menjadi tahu, kemudian keep contact, kemudian ada update apa diinformasikan gitu kan. Terus misalnya dia tertarik, dia nanya kita juga cepet jawabnya, dia butuh testimoni kita bisa sharing. Akhirnya sampai dia itu trial. Itu masih step tuh. Terus dia trial, kemudian kita tanya gimana kemarin pakai Dingxia, akhirnya dia cerita experience atau pengalaman jadi dengan Dingxia gitu kan, dengan berapi-api. Jadi social proof kita, Pak. Nah, betul. Kita bikin semua konsumen kita itu menjadi ambasadornya kita. Ya. Nah, ini ada dari Kakak Puput, Mas. Idealnya follow up berapa lama durasinya sejak awal ketemu konsumen? Mungkin maksudnya Kak Puput sampai akhirnya closing ya, Kak? Ya, kalau menurut aku sih jangan terlalu lama juga. Misalnya seminggu kemudian baru di follow up gitu kan. Kadang kan orang pakai produk, ya misalnya pakai produk kan mungkin periodnya bisa 2-3 hari. Dia merasa sesuatu itu, dia juga misalnya mau sharing dia juga takut gitu kan. Nah mungkin 3 atau 4 hari waktu yang ideal menurut aku untuk kayak, ya gimana Kak gitu loh. Kalau misalnya baru dikasih produknya hari ini terus besok ditanya kan kelihatan enggak juga ya gitu. Tapi kalau misalnya seminggu kemudian juga kayaknya terlalu lama. Jadi mungkin ya 4 hari itu udah cukup waktu yang cukup ideal sih Kak Puput. Kalau ini kayaknya pernyataan bukan pertanyaan dari Bu Lina ya Bu Lina. Seni berjualan itu ada ya? Ada yang barusan dikasih tahu Mas Aris. Iya, ya itu kalau seni berjualan ini jualan banget apa ya? Jualan banget tuh ada. Kayak tadi kan teknik closing kayak ada apa namanya scarcity effect dan sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya itu ada sih. Mungkin kita bahas khusus untuk yang itu di lain kesempatan. Karena terlalu luas kalau dibahas di sini. Iya. Baiklah, sepertinya semuanya sudah terjawab dan semoga benar-benar menjelaskan. Seperti biasa, Mas Aris, supaya tahu bagaimana efek yang sudah di-sharingkan, boleh nggak teman-teman kasih tahu? 1 sampai 10, 1 tidak bermanfaat, 10 bermanfaat sekali, supaya kita sama-sama tahu. Oh, masih ada yang mau bertanya. Bisa digunakan untuk komunikasi via WA. Oke, sebentar ya. Iya, kalau konsumen balik lagi, ya kalau kena konsumen ya. Oh iya, ini penting sebenarnya kayak kayak kita nge-review si calon konsumen sebenarnya. Orang baru pertama sekali beli itu belum proven sih Kalisa. Tapi proven itu ketika orang itu repeat ya. Karena berarti udah cocok dengan produknya dan repeat untuk beli gitu. Apakah tips triknya bisa digunakan untuk komunikasi via WA atau hanya harus bertemu langsung? Ya, ini juga bisa untuk WA gitu ya. Karena ini kan intinya closing itu kan build relationship ya. Semua bisnis teman-teman ya. Yang paling penting, the most important is strong relationship Kalisa. Ya, bagaimana kita berinteraksi menjadi mitra yang terpercaya, kemudian yang mungkin jujur, maksudnya penuh dengan integritas itu penting ya dibandingkan yang lain menurut aku gitu loh. Jadi produk itu nomor 2. Artinya ketika teman-teman bisa build relationship yang baik, mereka udah open, ibaratnya produk apa aja teman-teman bisa tawarkan gitu ya. Gitu. Makanya
teman-teman kan produk kita banyak. Once udah masuk satu, nanti pelan-pelan teman-teman juga bisa menawarkan produk-produk yang lain. Tuh. Oke. Gitu ya. Gimana biar nggak dikira marketing produk ketika nyobain oil ke teman padahal pengen mengurangi keluhannya, misalnya lagi bapil dikira lu mulai nih mau jualan lu ya. Dari kamu Put. Ya, sebenarnya sih jualan bukan suatu hal yang negatif gitu kan. Menurut aku tuh stigma kita jualan itu kita kesampingan dulu aja. Maksudnya gini, kalau memang apalagi ini Kak Puput udah tahu kan, biar nggak dikira, berarti kan memang punya niat yang tulus, sincere untuk membantu gitu kan. Jadi pakai aja gitu kan. Ya udah, cobain aja sampelnya, udah biarin dulu aja, nggak usah kita follow up. Maksudnya itu biar dia itu merasa bener-bener nih produknya itu ngefek dan ngaruh kan. Sampai Dia. mungkin ya, kalau ini follow-up-nya agak lama ya Kak Puput ya, biarin aja misalnya nih orang-orang yang suka apa ya curigaan kayak gini gitu kan. Bisa jadi pas ketemu lagi nggak sengaja gitu kan, misalnya pas main padel bareng, gimana tuh kemarin si bocah dikasih ini gitu kan, Tapi asik gitu kan, ya seneng aja dia coba ya kan. Iya, padahal baru, iya benar kan ada orang yang kayak gitu kan, ya kan beli kagak tapi curiga iya gitu, tapi nggak apa-apa, kasih aja, niat kita kan niatnya ngebantu kan. Prinsipnya pokoknya gini deh Kak Puput ya, berbuat baik sama seseorang, udah niatnya tulus aja, ya kan? Ibaratnya rezeki itu kantong kanan kantong kiri, kita nggak dapat closingnya dari sini, nanti teman Kak Puput itu dapat closingnya dari kantong kiri, beneran deh, ya. Karena rezeki itu udah Tuhan atur ya. Iya, itu. Iya kadang-kadang cuma pengen bantu tapi ujung-ujungnya gitu. Gak apa-apa. Yang penting niat dari kita tulus, entah itu dianggap tidak tulus atau bukan, itu bukan urusan kita. Iya, sama. Karena kita itu udah personal branding udah nancep gitu. Betul. Kan. Iya kan? Ini orang yang living banget nih, apalagi misalnya aku yang sama ketika saya ketemu teman, nih kalau ini cobain ini, wah kamu jualan banget. Kadang juga kayak gitu. Tapi ya nggak apa. Mereka tuh aslinya happy kok. Itu cuman kayak menyeloroh aja sih. Nggak memang niatnya jahat, punya ini yang jelek gitu ya. Aduh. Kalau kita follow up udah 2 kali terus dijawab singkat banget seperti udah dipakai nggak kerasa apa-apa, gitu deh. Gimana harusnya? Iya, ya bisa jadi sebenarnya itu apa ya bentuk dia defense gitu, maksudnya dia nggak merasa mau dijualin, istilahnya apa ya, jadi masih kesannya jadi mereka kayak objek gitu loh, kayak mereka dikasih sampel tapi dia jawab sebenarnya nggak ngefek nih, kan ada dua sebenarnya dia ngefek tapi nggak mau ngomong bahwa itu ngefek atau bener-bener nggak ngefek kan, makanya mungkin pas ketemu nanti apa namanya di ini lagi, maksudnya mungkin bisa dicek itu cara pakainya gimana gitu-gitu loh. Memang kan bisa jadi karena salah pakai ya kan bisa jadi gitu loh, maksudnya salah mungkin dosisnya kurang, ukurannya kurang, akhirnya nggak berefek, atau mungkin cara pakainya yang salah juga bisa gitu loh. Tapi teman-teman nggak usah yang gini, teman-teman menawarkan ditolak itu udah biasa. Walaupun itu bikin trauma kayak tadi, kadang hal-hal yang penolakan itu yang sering diingat ya kan? Ya kan? Ditolak itu pasti akan diingat. Tadi apa udah dapat kredit 99 kali, satu kali dikritik itu kan? Kritik yang langsung itu yang diingat gitu kan. Jadi nggak usah fokus ke situ teman-teman. Ya jadi fokus aja dengan hal baik yang kita lakukan. Nanti kebaikan yang lain akan follow kita kok gitu. Mungkin kita ada orang yang nolak kita, ya udah kita nggak usah terlalu fokus di situ gitu. Dan kita nggak boleh jahat juga ke orang itu. Tetap aja kita punya apa ya hubungan yang baik lah gitu ya kan. Gitu. Karena kalau memang dia merasa cocok dan butuh dengan produk, yang percayalah dia akan balik lagi kok. Hari itu mungkin kayak saya nih. Saya mungkin saat ini kalau ditanya ya biasa aja sih hasilnya, padahal sebenarnya ada manfaat yang saya rasakan. Mungkin pada saat itu saya nggak punya uang untuk beli karena saya tahu saya di follow up untuk beli gitu. Tapi begitu saya punya uang ya saya akan balik nanya, Kak yang kemarin enak loh sebenarnya produknya, masih ada nggak? Iya, dan mungkin kalau masalah harga gitu ya, mungkin ada sesuatu yang bikin kita gini, kita tahu triknya bahwa harga itu nggak akan jadi sesuatu yang relevan. Betul. Ya. Contoh untuk orang sakit gitu-gitulah. Terus untuk orang yang memang membutuhkan gitu, kayak misalnya nih orang tua ya kan, orang tua kaki sakit ya kan. Nah, mau nggak mau kan butuh nih, ya kan? Join esensial misalnya. Jadi ketika kita bisa menginfluen bahwa ini produk bagus, natural, less side effect, bla 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 bla, punya efek antiinflamasi karena mengandung ini coba dicobain cocok gitu ya, maka
harga itu nggak akan relevan lagi. Bisa jadi orang tuanya Benar. nggak punya duit pun mungkin bisa jadi dibeliin sama anaknya gitu. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu. Apalagi misalnya urusan dengan anak itu Nah, pasti nggak akan harga bukan menjadi masalah. harga nggak akan menjadi Yang masalah, tadinya ya nggak ada kan? duit tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada aja, ya kan? Karena itu udah sifat alami orang tua nih ya. Iya. Dia akan protek, apalagi Iya. urusan anak gitu kan. Apapun untuk anak itu akan dicukupi gitu ya. Apalagi untuk kesehatannya dia, ya kan? Betul. Kesehatan, pendidikan, apa semua kebutuhan pasti akan di-cover sama. Jadi itu hal-hal sensitif gitu kan. Kecantikan bisa jadi perempuan itu menjadi hal yang sangat sensitif, ya kan? Perempuan dibilang Jadi cantik. teman-teman secara ini udah tahu juga gitu loh, apa ya strateginya gitu loh. Hmm. Aku akan masuk lewat sini nih celahnya gitu ya. Gitu. Mas Aris, ada yang sangat pemula dan belum confident karena setiap baru mulai introduction, langsung di-review. Saya suka sekali dengan sesi edukasi ini. Terima kasih Mas Aris untuk Thank you Kak Nina ya. Kita saling sharing aja ya. Semoga bisa sedikit membantu lah. Ini sebenarnya obrolan-obrolan santai sih hari ini. Iya, kita Jadi, ngobrol santai berdua. Semoga bisa ya membuka sedikit wacana teman-teman, bisa lebih percaya diri at least gitu ya. Dan bisa improve juga ya. Kayak tadi mungkin yang kayak secara knowledge masih perlu improvement, berusaha belajar lagi supaya lebih gampang untuk nge-build trust dari si calon klien kita gitu kan. Terus kalau misalnya ditolak nggak apa-apa ya kan, mungkin kita juga bisa flashback lagi, oh mungkin aku terlalu offense atau terlalu early untuk langsung present produk. Padahal di awal kan harusnya aku tanya dulu kebutuhan gitu-gitu kan. Ini satu lagi boleh nggak terakhir Mas Aris? Gimana cara membangun urgensi tanpa terkesan memaksa? Ya, kalau misalnya memang itu real ya, maksudnya memang promotionnya kayak contoh lah bulan ini apa namanya free feather oil diffuser gitu ya, kita sampaikan aja bahwa maksudnya ya memang kita ada promotion ya during period sampai misalnya sampai akhir bulan atau apa gitu ya. Jadi kita pun mungkin bisa apa namanya lebih spesifik nanya, misalnya gini. Atau misalnya dia, ntar deh aku kontak lagi, kan suka kayak gitu kan. Bisa. Itu kan sebenarnya kayak janji, sebenarnya penolakan tapi kayak ngulur-ngulur kan. Udah tuker-tukeran kontak nih, tapi dia itu kayak berusaha untuk menghindar gitu. Nah, bisa jadi kita sambil remind suatu gitu kan. Ya ada informasi apa nih yang menarik? Nanti sekalian aku bawain tempat oilnya nih Kak, bilang gitu kan. Aku punya DIY, nanti sekalian aku bawain nih. Enak banget loh. Kita ketemu deh dekat-dekat situ nggak apa-apa gitu. Jadi itu juga menurut aku tuh cukup oke sih. Ya, atau Gitu. kalau teman-teman sudah tahu kebutuhannya Kakak Puput, kayak misalnya saya misalnya ya ditawarin awal diffuser. Kalau saya nggak punya kebutuhannya, saya nggak akan mau, walaupun hanya bulan itu promonya. Tapi kalau teman-teman tahu misalnya, pas banget deh kayaknya di kamar anak lo ya, supaya anak lo tidurnya nyenyak. Tapi kalau awal ini pas banget lo ada lampunya, ada lagunya. Sebelum anak tidur tuh anak jadinya nggak takut karena ada lagunya. Atau teman-teman kalau tahu ada siapa saudara saya yang baru melahirkan, teman-teman akan bilang, ih, pas banget tuh kan ponakan lu baru lahir tuh. Kasih awal deh. Itu pasti bagus banget untuk dia dan orang tuanya pasti suka banget. Udah yang living, lucu banget. Pas banget lo lagi ada diskon bulan ini gitu. Jadi urgensinya benar-benar dibangun berdasarkan kebutuhan orang itu. Tapi bukan lagi memaksa. Tapi kita menciptakan urgensi. Kita menciptakan bahwa hanya bulan ini dan kebetulan ini yang lagi lo butuhin banget gitu. Nah, ini menarik nih, kayak membangun urgensi. Tadi kan Kalisa juga udah sampein gitu ya. Jadi urgensi itu pertama dari kebutuhan si calon klien kita gitu kan. Kayak tadi ngomongin masalah fitur benefit si Owl gitu kan. Apalagi misalnya orang yang sebelumnya belum pakai diffuser ini penting banget loh. Nggak cuma sebagai pengharum ruangan, ini benar-benar si essential oilnya itu di diffuse gitu kan. Ini juga kalau misalnya ruang kamar anak pakai AC juga sebagai humidifier juga, ini bisa melembabkan juga. Kalau enggak kan juga kulit kering bla bla bla. Pokoknya ya nggak overclaim, tapi bikin orang itu juga punya urgensi. Oke deh, gua ambil gitu kan. Dan itu ya, Kalisa, aku sering mengasah ini tuh kalau acara Essential Day. Karena itu benar-benar kayak hard selling kan di situ kan. Ketemu stranger, terus aku berapa kali kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol, nanti orang itu pasti balik lagi. Beneran dong? Iya, beneran. Itu balik lagi tuh akhirnya. Oke deh, aku ambil Kak gitu. Dan aku rasa juga teman-teman sering ngalamin kayak gitu tuh, kayak sudah meyakinkan, teman-teman nggak nge-push, tapi nanti pasti balik lagi orang itu. Beneran. Orang itu balik lagi, aku ambil deh gitu kan. Betul. Nah, makanya Kaput, kalau dia bilang pas promo bulan selanjutnya, yang kita bangun urgensinya bukan pas promonya, tapi kebutuhannya dianya.
Itu yang dibangun urgensinya. Semoga bisa membantu ya dengan hal-hal ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sepertinya ya 2 tahun berbalik. Mau 2 tahun baru balik tetap balik kan yang penting kan. Iya. Baik, makasih banyak kalau untuk teman-teman yang sudah gabung di siang hari ini, di pagi hari ini. Makasih Mas Haris. Iya, thank you Kalisa. Thank you buat Semoga bisa semuanya. membantu kita makin pede dan makin menggali kebutuhan dan makin banyak mendengarkan daripada bercerita. Karena itu kenapa kita dikasih 1 mulut dan 2 telinga. Lebih Iya. banyak mendengar daripada bercerita. Terima kasih dan selamat siang. Jangan ke antariksa ya. Dah. Dadah.